dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kamis 24 Februari 2022, saya Pendeta Indah Sriatun bersama dengan anak saya, Sophie Olivia Genesia Siagian, mengajak kita semua untuk mengadakan renungan pagi bersama Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan pola 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Renungan kali ini mengambil tema tanpa pamrih. Sebelum kita mengadakan renungan, marilah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan dan menyenangkan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Untuk kami lakukan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami bermohon, amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah pada hari ini yang diambil dari Lukas 6 ayat 33-34. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasa kamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Terima kasih Olive. Berdasarkan pembahasan firman Tuhan tadi, ada dua pertanyaan yang perlu kita selidiki. Yang pertama, apa saja jasa kita ketika mengasihi orang yang mengasihi kita? Berdasarkan ayat 33. Yang kedua, apa jasa kita ketika kita meminjamkan sesuatu dan berharap orang itu memberi sesuatu kepada kita? Berdasarkan ayat 34. Menurut saya yang pertama, orang-orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Ia mengasihi karena telah menerima kasih itu, atau karena telah menerima kebaikan itu. Berarti tidak ada bedanya dengan orang-orang yang berdosa, tidak ada gunanya begitu. Yang kedua, saya kira sama dengan ayat 33 sebab orang-orang berdosa pun melakukan hal yang sama, biasanya tidak ada juga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita melakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang kita lakukan haruslah tulus dan ikhlas. Kita tidak peduli apakah kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan kebaikan juga atau tidak. Atau seperti air susu dibalas dengan air susu, atau air susu dibalas dengan air yang lain. Sebab ketika kita berharap atau kita pamrih, maka segala kebaikan yang kita lakukan adalah hal yang sia-sia dan tidak bernilai. Bagi Tuhan, kebaikan yang memiliki nilai adalah kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain dan orang itu tidak mampu membalas kebaikan yang kita lakukan. Itulah sebabnya kita harus mengingat bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan itu. Itu sebabnya kita harus melakukan seperti Tuhan melakukannya kepada kita. Kita tidak boleh seperti orang-orang berdosa yang meminta balas jasa untuk setiap hal yang dia lakukan untuk orang lain. Kita harus berbeda, saudara. Itulah yang mencirikan kasih kita itu berbeda dengan dunia ini. Matius 5 ayat 42 berkata, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jika demikian, ada dua hal yang dapat kita simpulkan, yaitu harus berbuat baik tanpa pamrih, dan kita harus berbeda dengan orang berdosa. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau telah mengingatkan dan menyadarkan kepada kami untuk mengasihi yang berbeda dengan dunia ini. Dunia mengasihi karena ia telah menerima kasih itu. Dia membalas kebaikan seseorang karena telah merasakannya terlebih dahulu. Ajarkanlah kepada kami untuk mengasihi tanpa pamrih, tanpa berharap untuk membalas kebaikan yang pernah kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah bersaat teduh bersama dengan keluarga kami.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.